Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayuni, NIM 612012300011, kelas RA1 Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan melaksanakan tugas MK Komunikasi Bisnis. Saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis selama 1 semester. Materi yang pertama yaitu komunikasi antar budaya. Dalam makalah ini telah dibahas mengenai komunikasi efektif antar budaya, termasuk pengertian budaya, komunikasi antar budaya, alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, serta hambatan yang sering muncul. Pemahaman yang mendalam tentang budaya dan komunikasi antar budaya sangatlah penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif di era globalisasi ini. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, individu dapat meningkatkan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang lebih eksklusif. Budaya adalah suatu sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh sekelompok orang. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti bahasa, agama, seni, adat istiadat, dan cara berpikir. Setiap budaya memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari budaya lain. Dalam konteks komunikasi, budaya mempengaruhi cara individu berinteraksi, menyampaikan pesan, dan memahami informasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang budaya sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, materi kedua, etika komunikasi. Etika komunikasi dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk menciptakan interaksi yang sehat, efektif, dan bertanggung jawab di dunia digital. Etika sendiri adalah kajian tentang baik dan buruk perilaku manusia yang menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk dalam berkomunikasi. Komunikasi, baik di dunia nyata maupun di media sosial, melibatkan interaksi antar individu yang memerlukan norma-norma untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Media sosial sebagai platform yang memungkinkan komunikasi dan interaksi secara luas membutuhkan penerapan etika komunikasi. Ini mencakup kejujuran, kejelasan pesan, konsistensi antar komunikasi verbal dan non-verbal, serta menghindari perilaku negatif seperti menyebarkan informasi palsu, melakukan perundungan, atau melanggar privasi orang lain. Penerapan etika komunikasi di media sosial juga melibatkan penggunaan bahasa yang sopan dan sesuai, meskipun media sosial cenderung tidak menggunakan bahasa baku. Pendidikan tentang etika digital sangatlah penting, terutama bagi generasi muda, melalui pendidikan formal, pelatihan, dan kampanye kesadaran dengan memahami dan menerapkan etika komunikasi yang baik di dunia nyata maupun di media sosial. Kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, harmonis, dan bermanfaat bagi semua pihak. Sedangkan etika komunikasi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi individu atau organisasi dalam berinteraksi dengan teknologi seperti internet, media
sosial, email, dan konferensi video untuk berinteraksi dengan orang lain. Etika ini bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif, sopan, dan menghormati privasi orang lain. Selanjutnya materi ketiga, pusat bisnis. Pusat bisnis atau distrik bisnis adalah kawasan di sebuah kota yang didedikasikan untuk aktivitas bisnis dan komersial. Fungsi utamanya meliputi menjadi tempat berkumpulnya perkantoran, bank, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. Lokasi strategis dengan akses mudah dan infrastruktur yang memadai membuat pusat bisnis menjadi pusat kegiatan ekonomi kota, tempat banyak transaksi bisnis dan perdagangan terjadi. Selain itu, pusat bisnis menjadi tempat yang ideal untuk inovasi dan membangun jaringan profesional dalam lingkungan yang dinamis dan penuh aktivitas. Sedangkan surat bisnis adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam dunia bisnis untuk berbagai tujuan seperti undangan, kesepakatan, informasi, dan pernyataan resmi. Surat bisnis terbagi menjadi dua jenis, formal dan informal. Surat bisnis formal digunakan untuk keperluan resmi seperti perjanjian dengan investor atau klien, sedangkan surat bisnis informal digunakan untuk permintaan referensi kerja, penilaian karyawan, atau ucapan terima kasih. Tujuan utama surat bisnis adalah menyampaikan informasi, menjalin kerjasama, mengajukan permintaan atau penawaran, menyampaikan pernyataan resmi, mendokumentasikan perjanjian, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan struktur surat bisnis. Selanjutnya di sini ada definisi bisnis menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Ernest W. Burgess. Menurut teori konsentris yang dikemukakan oleh Burgess pada tahun 1925, pusat bisnis atau sentral bisnis district adalah inti dari kota yang memiliki konsentrasi tinggi, bangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas komersial lainnya. Yang kedua ada Hammerhead. Dalam teori sektoral yang diperkenalkan pada tahun 1939, Hoyt menyatakan bahwa pusat bisnis adalah area yang berkembang secara sektoral dari pusat kota, dengan zona-zona yang memanjang keluar dari pusat berdasarkan fungsi dan penggunaan lahan-lahan. Selanjutnya ada Chauncey Harris and Edward Ullman. Dalam teori inti, selanjutnya ada Chauncey Harris and Edward Ullman. Dalam teori inti, ganda yang dikembangkan pada tahun 1945, Harris dan Ullman mengemukakan bahwa sebuah kota dapat memiliki lebih dari satu pusat bisnis, yang masing-masing berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan komersial. Selanjutnya materi keempat tentang proposal, rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal, dan untuk mendapat persetujuan maupun bantuan dari pihak lain. Proposal memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, serta beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Proposal memiliki urutan struktur di dalam penyusunannya berdasarkan jenis-jenis proposal.
Proposal dibuat bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca, individu atau perusahaan. Mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Dan dari proposal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada si pembaca, sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya di sini ada pengertian proposal. Proposal adalah sebuah dokumen yang berisi rencana atau usulan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Proposal seringkali digunakan untuk mengajukan ide, rencana, atau proyek kepada pihak yang berwenang, baik itu individu, organisasi, maupun lembaga. Dalam dunia akademik, proposal umumnya diajukan oleh mahasiswa atau peneliti untuk mendapatkan persetujuan atau pendanaan untuk penelitian atau karya ilmiah. Sedangkan dalam dunia bisnis atau organisasi, proposal digunakan untuk mengajukan proyek, kerjasama, atau pendanaan. Pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, Mulyana 2012. Proposal adalah sebuah dokumentasi yang berisi usulan tentang suatu rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan, yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan atau pendanaan dari pihak yang berwenang. Proposal dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik akademik, sosial, maupun bisnis. Yang kedua, ada Sutrisno Hadi 2003. Proposal adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang cara-cara untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Proposal disusun untuk mengajukan permohonan izin atau dukungan, baik berupa dana, fasilitas, atau lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, materi ke-5 tentang laporan. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif dalam prakteknya. Laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Tujuan laporan itu dalam dunia kerja, laporan berfungsi menghubungkan antara pihak pembuat laporan dan pihak yang membaca laporan. Laporan digunakan secara intern dalam suatu perusahaan untuk melaporkan perkembangan aktivitas perusahaan. Di samping itu, laporan juga digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pihak luar. Beberapa laporan berfungsi sebagai catatan tetap dan bisa juga berfungsi sebagai jawaban atau pertanyaan yang diajukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dan bertukar informasi. Meskipun menawarkan banyak manfaat seperti efisiensi dan akses informasi, teknologi ini juga memiliki kelemahan yang perlu diwaspadai, terutama terkait keamanan dan ketergantungan. Penting bagi kita untuk menggunakan teknologi komunikasi secara bijak agar dapat memaksimalkan manfaat yang ditawarkannya. Selanjutnya ada pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan alat teknik atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, dan lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Dalam kurung Haryani 2001-72. Teknologi komunikasi adalah
peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Beberapa teknologi komunikasi yang tersedia sampai saat ini antara lain word processor, printer laser, mesin fax, video tape, email, internet, teleconferencing, dan telepon. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya, materi 1 setelah UTS, komunikasi. Komunikasi bisnis memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Komunikasi yang efektif mampu membangun hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Melalui komunikasi, perusahaan dapat menyampaikan visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin diterapkan, sehingga tercipta pemahaman dan sinergi di dalam organisasi. Selain itu, komunikasi bisnis yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat citra perusahaan, dan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Komunikasi dalam bisnis mencakup berbagai elemen, seperti komunikasi verbal, nonverbal, dan digital, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan secara efektif. Selain itu, kemampuan dalam memilih media komunikasi yang tepat, baik secara tertulis maupun lisan, akan berpengaruh pada cara pesan diterima dan dipahami oleh penerima. Dengan memahami konsep-konsep komunikasi dan teknik yang tepat, perusahaan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan beragam. Selanjutnya, materi kedua, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini meliputi komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal yang semuanya penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien, mitra, dan anggota tim. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan mendorong kerjasama, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesuksesan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan mereka lebih efisien. Komunikasi bisnis adalah jantung dari setiap organisasi. Ini adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu dalam sebuah perusahaan, serta antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan investor. Selanjutnya, materi ketiga yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memainkan peran yang sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami pola komunikasi bisnis dan mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana
teknologi mempengaruhi komunikasi dalam organisasi serta perubahan pola komunikasi di era digital. Komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini dapat melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Menurut Robbins and Judge 2017, komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang komunikasi timbal balik. Komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikan kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengoperkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, atau isi perasaan lainnya. Selanjutnya, untuk merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan kehendak komunikator, motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku, arah tujuan, serta kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya materi kelima tentang peran komunikasi. Peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu di dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan. Dan komunikasi yang berhasil dengan baik ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, sehingga para manajer merasa senang dan puas, begitu juga para karyawan. Peran penting komunikasi bisnis dalam perusahaan. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antar individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepahaman bersama, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan organisasi. Mengapa komunikasi bisnis penting? Pertama, efisiensi, yaitu komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada kolaborasi, memungkinkan tim bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan loyalitas. Yang keempat ada reputasi perusahaan. Citra perusahaan yang baik terbentuk dari komunikasi yang konsisten dan positif. Yang kelima ada inovasi. Komunikasi yang terbuka mendorong munculnya ide-ide baru dan solusi inovatif. Peran komunikasi bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya ada membangun hubungan, baik dengan karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Selanjutnya mengambil keputusan. Informasi yang akurat dan tepat waktu mendukung pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya mengelola konflik. Komunikasi yang terbuka membantu menyelesaikan masalah dan menghindari konflik. Selanjutnya ada membangun budaya perusahaan. Komunikasi yang positif menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Contoh komunikasi bisnis diantaranya ada rapat, presentasi, laporan, email, hambatan bahasa, dan perbedaan budaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.